Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rasalataya dari kelas 10-1 nomor absen 5. Tujuan saya berada di dalam video ini untuk mempresentasikan tugas biologi saya, yaitu virus. Oke, jadi virus yang saya ambil di sini adalah virus herpes simplex. Nah, di dalam video ini saya akan membahas beberapa materi tentang virus herpes simplex, yaitu pertama pengertian virusnya, lalu ada ciri-ciri dan karakteristik virusnya, yang ketiga ada struktur dan fungsi dari struktur virusnya, yang keempat ada penyebab virusnya, yang kelima ada gejala virusnya, yang keenam ada patofisiologi dari virus tersebut, yang ketujuh ada cara pencegahan ataupun pengobatannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertiannya. Virus herpes adalah patogen yang tersebar luas yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan di seluruh dunia. Virus herpes simplex pada manusia menyebabkan luka dingin dan infeksi menular seksual. Virus herpes dibagi menjadi banyak, seperti ada virus herpes simplex, virus herpes genital, virus herpes zoster, dan lain-lain. Tapi karena materi yang saya ambil di sini adalah virus herpes simplex, virus herpes simplex ini dibagi menjadi dua. Ada virus herpes simplex tipe 1, yaitu virus herpes kelamin. Nah, virus herpes simplex tipe 2 yaitu virus herpes labialis. Virus herpes kelamin ini terjadi pada area kelamin. Nah, virus herpes labialis ini terjadi pada area mulut. Oke, itu jadi pengertiannya. Yang kedua, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu adalah ciri-ciri dan karakteristik virusnya. Jadi, ciri-ciri dan karakteristik dari virus herpes simplex ini, pembungkus berasal dari selaput inti sel yang telah terinfeksi. Nah, pembungkus ini mengandung lipid, karbohidrat, dan protein, dan dapat menghilangkan ether. Genom beruntai-untai ganda, nah berbentuk lurus. Lalu tipe 1 dan tipe 2 menunjukkan 50% urutan homogita. Nah, yang ketiga ada struktur dan fungsi dari struktur virus tersebut. Yang pertama ada envelope protein. Envelope protein ini mengandung protein dan fosfolipid. Envelope membungkus kapsid. Envelope memungkinkan membantu virus menyerang sel inang dengan cara menyatu dengan membran sel inang. Yang kedua ada lipid envelope. Lipid envelope pada tahapan daur hidupnya berada pada bagian terluar virus, dan selama hidupnya lipid envelope berada pada sel inang. Lalu lipid envelope ini berfungsi melindungi genetik virus. Yang ketiga ada tegumen. Tegumen biasanya terdiri dari protein yang membantu mereplikasi sel, menghindari respon imun, biasanya dengan sinyal dan aktivasi interferon. Isi tegumental dilepaskan ke dalam sitoplasma. Nah, saat di dalam sel, protein tegumental menjadi aktif. Nah, salah satu fungsi dari tegumen ini juga yaitu tegumen membantu menyisipkan genom virus ke dalam sitoplasma atau nukleus sel inang. Nah, yang keempat ada nukleokapsid. Nukleokapsid ini membantu melindungi asam nukleat agar tidak terpengaruh oleh sel inang. Yang kelima ada asam nukleat. Asam nukleat ini pada umumnya setiap virus memiliki satu dari unsur ini, yaitu RNA maupun DNA. Nah, tetapi virus herpes simplex ini memiliki DNA, yaitu fungsi dari asam nukleat yang berisi DNA ini mengarahkan replikasi sel inang untuk mengintensi salinan baru dan menyusun genom menjadi protein. Itu tadi membahas strukturnya. Sekarang yang keempat saya akan membahas penyebab dari virus tersebut. Nah, karena herpes simplex tipe 1 dan tipe 2 ini termasuk virus DNA, ke dalam virus tergolong DNA, jadi dapat ditularkan dengan cara bersentuhan. Contohnya seperti berciuman dan aktivitas seksual lainnya. Itu dia cara penularannya. Nah, yang habis dari penyebab ini ada gejala-gejalanya. Kalau gejala yang
Herpes simplex tipe 1 yaitu herpes kelamin. Gejala-gejalanya itu yang pertama menunjukkan luka kecil, lalu bisul, lama-lama menjadi koreng. Dan area nyerinya itu di sekitar kelamin, yaitu bagian penis ataupun vagina. Dan rasa sakit yang dialami itu saat buang air kecil biasanya. Nah, kalau yang kedua adalah herpes labialis, herpes tipe 2 yaitu herpes labialis. Sakitnya itu di area mulut bagian sini. Nah, biasanya itu pertama muncul kayak luka kecil, habis itu bisul lalu menjadi koreng. Nah, rasa sakitnya itu kayak perih dan kesemutan gitu. Oke, habis dari gejalanya, saya akan membahas patofisiologinya. Jadi, yang pertama virus herpes hominis. Lalu dari virus herpes ini imun kita menurun. Nah, imun kita menurun masuk ke daerah mokukutan. Mokukutan ini area dalam yang dapat terhubung dengan bagian luar. Contohnya seperti lubang hidung, mulut, lubang telinga maksudnya lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, terus ataupun alat kelamin seperti penis ataupun vagina dan anus. Lalu saat masuk ke daerah mokokutan, virus menetap di susunan saraf tepi kulit seumur hidup. Nah, terus turun lagi, virus mengalami multiplikasi yaitu memperbanyak dirinya. Multiplikasi ini adalah memperbanyak dirinya. Oke, habis dari situ virus menuju ke kelenjar limfe regional. Nah, kelenjar limfe regional itu berada pada daerah sini, sekitar leher bagian sebelah dagu. Yang habis itu dia menginfeksi ke pembuluh darah, menyerang atau masuk ke dalam daerah pembuluh darah. Nah, terus habis dari situ turun lagi, dia bereproduksi di dalam kulit. Jadi dia bereproduksi di dalam kulit, lalu menurun lagi, dia mengalami infeksi yang pertama yaitu infeksi primer, infeksi awal. Yang infeksi awal dari virus herpes ini yaitu dengan merasa gatal dan terbakar, terus pengkel bergerombol, terus merasakan rasa nyeri. Nah, dari infeksi primer jadi infeksi rekurer, terus turun lagi. Nah, infeksi rekurer ini juga bisa disebabkan oleh faktor kekambuhan, stres, imun menurun, keletihan makanan, kelebihan makanan, dan menstruasi. Terus bisa juga menjadi infeksi rekuren. Dari infeksi rekuren ini juga menurun menjadi infeksi sekunder. Nah, tadi masih di infeksi primer yang tiga di bawah ini. Nah, terus menjadi gangguan rasa nyaman nyeri. Jadi nyerinya itu bertahan di tubuh kita gitu. Nah, terus gangguan konsep diri, resiko gangguan integritas kulit. Nah, lanjut dari yang infeksi rekuren tadi menurun jadi infeksi sekunder. Infeksi sekunder ini akibatnya suhu kita tinggi, jadi menaik gitu, jadi panas. Terus ada malaise. Malaise ini kayak letih, lesu, lelah gitu pokoknya. Nah, terus ada lagi virus menyerang otak, menjadi bagian otak ini turun lagi menjadi perfusi jaringan serebral. Nah, kalau yang dari suhu menaik menjadi hipertensi. Kalau yang dari Malaysia tadi yang lelah, letih, lesu gitu menjadi intoleransi aktivasi. Dari infeksi sekunder ini juga menjadi luka kotor dan bau. Jadi lukanya itu jadi kayak kotor bau gitu loh pokoknya. Dan dari luka kotor bau ini menjadi gangguan integritas kulit. Jadi kulitnya terganggu. Nah, yang terakhir itu adalah cara pengobatannya. Jadi salah satu cara pengobatan dan pencegahan dari virus herpes simplex ini adalah jangan melakukan aktivitas seksual dengan orang yang memiliki penyakit tersebut. Jadi buat kalian yang masih bawah umur, kalau bisa jangan melakukan tindakan seksual kalau sebelum menikah gitu, karena berbahaya juga, bisa menyebabkan penyakit seperti tadi takutnya kan. Dan jika sudah terlanjur mungkin bisa pakai seperti pengaman gitu. Tapi sebaiknya sih jangan. Itu salah satu pencegahan yang sangat baik, jangan.
Jadi kalau belum cukup umur sebelum nikah mending jangan. Nah, itu cara pencegahan yang pertama. Cara pengobatannya, resep dari dokter tuh ada obat Asolivir, yang seperti di bawah ini deh, Isoflavir dan lain sebagainya. Jadi segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.